Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis wacana dalam penerjemahan Arab. Jadi selama ini analisis wacana itu dapat dikaji dari berbagai macam mainstream seperti linguistik, terus sastra, budaya, dan juga yang terakhir adalah penerjemahan. Nah, dalam materi kita kali ini kita akan melihat bagaimana analisis wacana itu sangat berperan dalam penerjemahan Arab khususnya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Yunus Anis sebagai pengampu dari mata kuliah analisis wacana minat penerjemahan Arab. Baik, mukadimah yang harus kita perhatikan pertama kali terkait dengan analisis wacana. Penerjemahan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan analisis wacana. Hal ini terbukti dari munculnya beberapa macam teori dan penelitian terkait penerjemahan kohesi. Nah, ini kata kuncinya sudah mulai masuk di sini. Penerjemahan kohesi, keutuhan, dan juga koherensi atau pertalian dalam bahasa Arab. Dari kajian-kajian inilah maka analisis wacana cukup mengambil peran yang sangat penting dalam penerjemahan. Seperti itu. Pada intinya dalam slide ini akan menjelaskan bahwasanya analisis wacana memiliki peranan yang sangat dekat dengan penerjemahan Arab, khususnya kalau kita mengkaji terkait dengan penerjemahan kohesi dan juga koherensi dalam bahasa Arab. Di tahap awal, bagaimana melihat bentuk kedua hal tersebut dalam bahasa sumber atau yang disebut dengan L1. Nah, ini kemudian mengamati secara rinci dalam bahasa target atau yang disebut dengan L2. Bahasa sumber BSU, bahasa target atau bahasa sasaran ya BSA. Jadi pada intinya analisis wacana dalam penerjemahan itu berusaha untuk melihat bagaimana kohesi, koherensi tadi contohnya dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Disitulah analisis wacana akhirnya mengambil peranan yang cukup penting dalam penerjemahan bahasa Arab khususnya. Baik. Kohesi ini ya, kohesi dan koherensi. Kohesi dan koherensi ini menjadi salah satu kajian utama dalam analisis wacana minat penerjemahan. Permasalahan wacana yang ada dalam penerjemahan terkait dengan beberapa hal ya, seperti aspek kohesi dan juga koherensi dalam kedua bahasa, baik bahasa sumber maupun bahasa target. Ini sudah disampaikan oleh Lahlali bahwasanya memang tidak dapat dipungkiri kalau analisis wacana itu sangat dekat sekali dengan penerjemahan. Ini Lahlali juga menyebutkan bahwasanya memang dalam analisis wacana itu aspek bahasa sumber dan bahasa target khususnya terkait dengan penerjemahan kohesi dan koherensi akan menjadi salah satu masalah atau isu besar dalam penerjemahan wacana. Sebagai contoh, kasus pada permasalahan konjungsi. Nah, konjungsi ya sebagai salah satu bentuk elemen dari kohesi. Kalau mau membahas tentang kohesi, salah satu subbagian yang ada dalam kohesi atau kepaduan tadi adalah terkait dengan konjungsi. Jadi kita bisa membuat penelitian terkait dengan penerjemahan konjungsi ya dari analisis berbasis analisis wacana. Seperti itu. Cohesion. Cohesion itu apa? Cohesion atau keutuhan adalah taraf keterikatan antara berbagai unsur dalam struktur sintaktis atau struktur wacana. Misalnya, morfem terikat lebih lekat pada unsur yang menyertainya daripada unsur lain. Dalam kalimat mereka berkelahi mati-matian, kata mereka itu lebih terikat dengan kata berkelahi daripada kepada kata mati-matian. Nah, ini contoh yang paling mudah untuk memahami apa itu keutuhan atau cohesion tadi itu. Jadi, saya ulangi lagi, keutuhan atau cohesion tadi itu apa maksudnya? Taraf keterikatan antara unsur dalam struktur sintaktis, dalam struktur kalimat, dalam struktur wacana. Misalnya, morfem terikat lebih lekat pada unsur yang menyertainya daripada unsur yang lain. Dalam kalimat mereka berkelahi mati-matian, itu contohnya, kata mereka ini
Ini kan lebih dekat atau memiliki keterikatan kepada kata berkelahi daripada kata mati-matian. Nah, ini yang disebut dengan taraf keterikatan. Maksudnya disebut dengan taraf keterikatan atau kohesi atau keutuhan itu seperti itu. Nanti pada penerapannya biasanya kita suka lupa perbedaan antara kohesi dan koherensi itu yang mana. Tapi pada intinya Krida Laksana menyebutkan bahwasanya kohesi itu keutuhan atau taraf keterikatan antara berbagai unsur dalam struktur wacana. Nah, ini nanti bisa kita kaji dalam penelitian penerjemahan berbasis analisis wacana. Kalau coherence itu apa? Coherence itu adalah pertalian, hubungan antara unsur-unsur dalam kesatuan yang utuh. Misalnya, pertalian antara kalimat dengan kalimat dalam wacana. Nah, ini ada pertalian, ya kan? Hubungan antara unsur-unsur itu namanya koherensi. Saya ulangi lagi, hubungan antara unsur-unsur tadi namanya koherensi. Kalau taraf keterikatan tadi namanya kohesi. Nah, jadi antara kohesi dan koherensi ada perbedaan ya. Jadi kita bisa memberikan letak bedanya supaya nanti tidak rancu ketika ada dalam analisis teks. Selain kohesi dan koherensi, kita juga bisa meneliti terkait dengan tekstur. Nah, tekstur. Menarik ini kajian tentang tekstur. Kita lihat ya dalam contoh teks berikut. Ini menarik teksnya. Kita bacakan dulu. Di rumah, Upi menangis lagi. Ia sedih sekali. Ia merasa sepi sekali di rumah sendirian. Segalanya tidak dilakukannya dengan semangat lagi. Mandi hanya demi kesehatan. Kalau tidak, ia benci melihat air. Begitu juga makan. Nasi terasa kerak. Minum terasa dedak. Layar TV yang di hadapannya sudah 3 kali dihidupkan dan dimatikannya. Nah, ini contohnya teks yang akan bahas tentang tekstur. Ini cerita tentang si Upi yang lagi galau sepertinya. Nah, ini bagaimana kita menganalisis tentang tekstur tadi itu. Di sana ada ikatan-ikatan antar kalimat, membuat wacana yang utuh. Kalau wacana itu utuh dan kalimat demi kalimat terikat dengan baik, kalimat itu akan koheren, bertalian secara logis. Dan pengikatnya kita namakan dengan tekstur. Jadi antara kalimat ceritanya si Upi tadi itu ada pengikat-pengikatnya. Itulah yang disebut dengan tekstur. Sehingga tekstur itulah yang didefinisikan biasanya dengan benang-benang halus. Ibaratnya sebuah benang pengikat wacana. Itulah yang disebut dengan tekstur. Seperti cerita yang sudah disampaikan sebelumnya tadi itu, antar kalimat itu memiliki ikatan. Upi pertama kali sedang galau seperti itu ya, sehingga di rumah dia sendirian merasa tidak enak gitu ya. Nah, di sana itu ada kalimat-kalimat yang menggabung-gabungkan supaya wacananya utuh. Benang-benang halus mengikat wacana itulah yang disebut dengan tekstur. Nah, ini juga menjadi salah satu kajian dalam cohesive ties ya. Cohesive device juga boleh. Beberapa elemen cohesive itu ada reference, ada substitution dan ellipsis, ada conjunction dan ada lexical cohesion. Ini nanti akan bisa dikaji satu-satu. Bagaimana menerjemahkan referen dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bagaimana menerjemahkan substitusi atau elipsis, bagaimana menerjemahkan konjungsi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, sampai bagaimana menerjemahkan lexical cohesion dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia. Dari sini nanti kita akan bisa membuat desain tentang penelitian penerjemahan berbasis analisis wacana. Nah, maka dari itu perlu dipisah antara analisis wacana di setiap mainstream, karena memang analisis wacana itu memiliki spesifikasi masing-masing. Mona Baker dan Basil Hatim. Ada 3 hal penting dalam penerjemahan wacana yang harus diperhatikan. 1. Bisa mengambil teori dari Mona Baker namanya textual equivalence, atau mengambil pragmatic equivalence, atau juga mengambil dari Basil Hatim terkait dengan discursive in translation. Nah, ini dari sini udah mulai terlihat ini bau-baunya penerjemahan dengan analisis wacana. Shift itu pergeseran. Jadi pergeseran wacana dalam penerjemahan itu seperti apa. Kesepakatan pragmatik menurut Mona Baker itu juga nanti akan dekat dengan analisis wacana penerjemahan. Textual equivalence itu juga nanti akan dekat dengan analisis
wacana minat penerjemahan. Ketiga hal tersebut merupakan aspek-aspek teoritis yang mewarnai wacana dan penerjemahan. Pragmatik dan teks ini juga pernah dikaji oleh Simatupang. Penerjemahan dan wacana juga dapat ditelisik dari unsur-unsur pragmatik dan teks. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dibahas oleh Simatupang dalam buku pengantar teori penerjemahan. Dalam buku tersebut, Simatupang mengelaborasi dengan cukup ringkas terkait kajian kepaduan semantik dan pragmatik dalam teks. Kemudian diurai oleh Simatupang dalam dua bab secara khusus, yaitu teks dan pragmatik. Oke, untuk sementara ini dulu yang dapat disampaikan. Nanti akan kita sambung lagi di pertemuan yang atau di video yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.